Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di Jamhuri Channel. Ya, kita belajar bareng Pak Jam. Ya, kesempatan kali ini nanti kita akan belajar bahasa Inggris materi kelas 10 ya, khususnya tentang recount text. Nah, sebelum kita mulai jangan lupa ya, jangan lupa untuk subscribe dengan klik tombol merah di bawah. Dan jangan lupa like juga channel ini dan video ini. Kalau kalian rasa bermanfaat, jangan lupa ya, bagikan ke teman-teman kalian ya, biar lebih pinter nih tentang bahasa Inggris. Yuk kita mulai saja ya tentang recount text. Baik, apa sih text recount itu? What is it? Ya, text recount tells about something that happened in the past. Jadi intinya text recount itu isinya nanti bercerita tentang sesuatu yang sudah terjadi. Jadi kejadian, peristiwa, sejarah yang sudah pernah terjadi ini diceritakan. Nah, cara menceritakannya yaitu dengan menggunakan struktur atau bentuk text recount gitu ya. Kemudian what can it be? Ya, text recount itu bentuknya kayak apa ya nanti? Yang pertama, factual, such as a news story. Ya, text recount itu bisa dalam bentuk secerita, berita, atau ya bisa berita atau peristiwa tentang fakta yang sudah pernah terjadi. Bisa juga dalam bentuk procedural, such as telling someone how you feel something. Jadi mungkin juga text recount itu dalam bentuk prosedural, seperti kalau kamu cerita bagaimana seseorang membangun sebuah gedung, seseorang membuat sesuatu yang sudah pernah dilakukan, hanya diceritakan dalam bentuk text recount. Yang ketiga adalah personal, such as a family holiday or your opinion on a subject. Jadi bisa juga tentang cerita pribadi. Mungkin keluarga kamu kemarin berlibur ke Jogja atau ke kota mana atau ke Bali dan kamu ingin menceritakan perjalanan kamu atau liburan kamu, silahkan diceritakan menggunakan text recount. Nah, berikutnya text recount juga bisa dalam bentuk biographies or autobiographies. Ya, bisa juga text recount ini diceritakan atau untuk menulis tentang biografi orang terkenal, biografi idola kamu, atau biografi kamu sendiri. Itu bisa ya menggunakan text recount. Ya, text recount juga bisa dalam bentuk newspapers or television news. Bisa juga text recount ini dalam bentuk berita, baik itu berita di koran, surat kabar, atau bisa di TV, bahkan juga di media-media sosial. Itu juga bisa. Yang terakhir, text recount bisa juga dalam bentuk history atau sejarah. Ya, seperti kalau kalian membaca cerita-cerita atau teks-teks sejarah di buku pelajaran sejarah. Nah, itu bisa dituliskan kembali dalam bahasa Inggris menggunakan bentuk teks recount. Bagaimana? Sampai sini sudah ada gambaran ya, seperti apa sih kira-kira nanti teks recount, khususnya historical recount. Silahkan kalau ada kesulitan, ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar di bawah ya. Nanti bisa kita bantu carikan jawabannya.
Nah, mengingatkan juga jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, dan jangan lupa bagikan pada teman kalian kalau teks ini bisa bermanfaat untuk teman kalian juga. Nah, setelah mengetahui kira-kira bentuk-bentuk nanti teks recount, kita lanjutkan sekarang. Ya, seperti apa sih isinya nanti teks recount? What is it like? The details in a recount can include, ya, secara detail teks recount ini nanti isinya bisa, pertama adalah what happened. Apa sih yang terjadi dalam peristiwa itu? Nah, itu dijelaskan. Kemudian who's involved? Ya, setelah menyampaikan apa yang terjadi, siapa kira-kira yang terlibat dalam peristiwa atau kejadian tersebut. Nah, setelah itu where it took place. Di mana sih kejadian itu terjadi? Nah, disebutkan di situ. Baru kemudian when it happened, kapan terjadinya, dan why it occurred, dan kenapa bisa terjadi. Nah, di situ dijelaskan. Nah, ada what, who, where, when. Wah, ini kira-kira nanti isi dari teks recount kalau kita akan membuat atau menyusun teks recount. Sekarang kalau kita menulis teks recount, itu tujuannya apa? What for? Ya, to tell us about a story or an event. Ya, tentu saja kalau seseorang atau kita menulis teks recount, ini tujuannya untuk menyampaikan sebuah cerita atau sebuah peristiwa yang sudah pernah terjadi, ya, baik itu dalam bentuk berita, pengalaman, biografi. Intinya kita sampaikan sesuatu yang sudah pernah terjadi kepada para pembaca. Nah, sampai sini sudah tahu ya apa itu tujuan dari teks recount? Coba diulangi. Ya, very good. Ya, bagus sekali. Kalau sudah, coba kita lanjutkan. How? Ya, bagaimana sih kalau kita menyusun teks recount? Usually given in the order that the event occurred. Ya, biasanya teks recount, peristiwa-peristiwa atau kejadiannya itu disusun secara berurutan. Ya, atau in chronological order. Nah, itu cirinya dari teks recount. Biasanya kejadian-kejadian itu disampaikan secara berurutan. Nah, untuk lebih detailnya, sekarang kita cari tahu apa sih generic structure dari teks recount. Bagaimana sih isinya, bagian-bagiannya atau struktur dari teks recount. Sudah siap? Ya, namun sebelumnya jangan lupa ya, yang belum subscribe, saya ingatkan kembali untuk subscribe channel ini. Nah, mari kita lanjutkan. Nah, ada 3 bagian dari teks recount ya. Yang pertama adalah orientation, kedua events, dan reorientation. Ya, yang paragraf pertama ini biasa namanya orientation. Isinya apa? Tells who was involved, what happened, where the events took place, and when it happened. Ya, jadi kalau kita menulis teks recount paragraf pertama, kita sampaikan who was involved. Jadi siapa yang terlibat di situ. Kemudian baru what happened, apa yang terjadi. Kemudian where the events took place, di mana terjadinya, dan when it happened, dan kapan terjadinya. Nah, ini biasanya menjadi 1 atau 2 kalimat di paragraf pertama, namanya orientation. Nah, kalau sudah menuliskan orientation, di bagian kedua atau paragraf kedua, ini baru kita mulai menuliskan events. Apa itu events? What happened in chronological sequence, ya. Total what happened in chronological sequence. Jadi sampaikan kejadian-kejadiannya apa saja, ya, atau pengalaman yang dilakukan apa saja. Baru kemudian disampaikan secara berurutan, ya. Pertama,
apa, kedua apa. Mungkin kalau pengalaman liburan ke Jogja, yang pertama ke Borobudur, kedua ke Monjali, ketiga ke Parangtritis, keempat ke Malioboro, itu disebutkan. Kemudian masing-masing itu dijabarkan kegiatannya apa, di Borobudur, di Monjali apa, dan seterusnya gitu ya. Baru yang terakhir nanti ditutup dengan reorientation. Apa itu reorientation? Consists of optional closure of events or ending. Ini biasanya sebagai penutup. Ini boleh ada, boleh tidak. Bisa komentar dari penulisnya atau perasaan penulisnya bisa dimasukkan di situ. Nah, ini ya, jadi 3 struktur dari teks recount itu saya ulangi: orientation, events, dan reorientation. Setelah ini, nah ini kita jabarkan sedikit ya. Orientation ini nanti bentuknya introductory paragraph ya, jadi sebagai paragraf pembuka. Karena itu di sini dikenalkan, introduces the topic or event ya. Selain menyampaikan tadi who, what, where, when, why, nah kita juga memperkenalkan topik ya. Topik ya isinya tentu saja ini ya, siapa, apa yang terjadi, apa, di mana, mengapa terjadi. Itu di orientation atau introductory paragraph. Setelah itu baru kita sampaikan tadi ya, masuk ke body of the text atau sequence of events ya. Apa saja ya, ini where the recount is told in chronological order, the order that the events happen ya. Tadi seperti yang saya sampaikan tadi, jadi kita intinya itu di sini ya, kejadian-kejadiannya, peristiwanya, atau apa saja yang terjadi dalam teks itu, teks tersebut atau teks recount itu disampaikan di sequence of events. Nah, conclusion atau reorientation itu apa? Where the writer or speaker can give personal opinions about the topic or event. Jadi di mana pembicara kalau itu bentuknya lisan, atau penulis kalau bentuknya tertulis, memberikan pendapat atau perasaan tentang peristiwa atau kejadian atau topik tersebut. Nah, ini namanya reorientation. Di sini the writer or speaker may also comment on how this event or topic might affect other things in the future. Bisa juga penulis atau pembicara di sini memberikan komentar bagaimana kejadian ini atau topik ini memberikan dampak di masa depan. Nah, gitu ya. Jadi semoga sudah jelas. Ini tadi kita ulangi lagi bagian-bagian atau struktur dari teks recount. Coba silakan disebutkan lagi bagian-bagian teks struktur dari teks recount. Pertama, oke, kedua, ketiga, ya bagus sekali ya, ternyata masih ingat. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi. Language feature of recount text. Apa ini? Ya, ciri-ciri kebahasaan dari teks recount. Sebelum membahas ciri kebahasan dari teks recount, saya mengingatkan silahkan bagi yang belum subscribe, belum like video ini, silahkan diklik tombol merah di bawah. Ya, language features atau ciri kebahasan dari teks recount. Yang pertama adalah using the simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, and also past perfect continuous tense. Ya, yang pertama adalah karena recount ini menceritakan kejadian yang sudah lampau, tentu saja menggunakan tenses past atau lampau. Yang pertama yaitu simple past tense ya, yang biasanya cirinya menggunakan kata kerja bentuk berapa? Good ya, kata kerja bentuk kedua. Berikutnya adalah past continuous tense ya. Kalau ini biasanya menggunakan kata kerja verb ing. To be-nya bentuk keberapa? Ya, bentuk kedua. Bagus sekali. Nah,
Dalam teks recon juga menggunakan past perfect tense ya, dan juga past perfect continuous tense. Nah, masih ingat ya kalau past perfect itu menggunakan kata kerja bentuk berapa? Ya, betul, kata kerja bentuk ketiga. Nah, ciri kebahasan yang kedua itu using temporal sequence. An example on Saturday, on Monday, Sunday, and so on. Ya, biasanya juga menggunakan urutan ya, untuk bentuk urutan ya, karena ini bentuknya kegiatan ya, biasanya contohnya itu ya on Saturday, on Monday, pada hari Sabtu kemana, pada hari Minggu apa yang dikerjakan. Nah, begitu maksudnya. Nah, yang ketiga ciri kebahasannya adalah focus on specific participant. Ya, for example, I, the writer, and so on. Ya, ini juga fokus pada pelaku secara spesifik. Ya, contohnya pengalaman si penulis yang menggunakan kata I langsung begitu. Yang keempat, ciri kebahasan dari teks recon adalah using the conjunction such as then, before, after, and so on. Ya, juga menggunakan konjungsi. Konjungsi digunakan biasanya seperti then ya, kemudian, before, sebelumnya, after, sesudah, dan lain-lain. Yang keempat, ciri kebahasan dari teks recon adalah using action verb. Ya, jadi menggunakan kata kerja yang bermakna kegiatan ya, seperti when, state, dan lain-lain. Nah, itulah ciri kebahasan dari teks recon. Nah, baik, sekarang informasi tambahan tentang teks recon, yaitu the factual information in a recon must be accurate. Ya, jadi kalau recon ini atau informasi fakta-fakta yang kita ceritakan juga harus akurat, apalagi kalau itu tentang peristiwa, sejarah, kemudian berita gitu ya, harus akurat, harus benar-benar ada dan pasti. Kemudian recons can also include the speakers or writer's personal thoughts on the event or topic. Ya, recon ini juga bisa memasukkan pandangan atau pemikiran dari penulis tentang topik, tentang kejadian atau peristiwa di dalam teks tersebut. Nah, setelah kita belajar tentang apa itu teks recon, tujuan teks recon, struktur teks recon, dan juga ciri-ciri kebahasan teks recon, sekarang kita lanjutkan ya sebuah contoh teks recon ya tentang sejarah, khususnya sejarah di Indonesia dengan judul Bandung A Sea of Fire. Nah, nanti kita baca bareng-bareng ya. Namun sebelumnya saya bacakan, nanti kalian bisa menirukan atau membaca setelah saya membaca. Ayo kita mulai ya. Bandung A Sea of Fire. Silahkan ditirukan. Oke, good. Bandung A Sea of Fire was a fire that occurred in the city of Bandung on March 24, 1946. Ya, silakan ditirukan. Oke, very good. Saya lanjutkan. Within 7 hours, about 200,000 residents of Bandung burned their homes. Silakan. Oke, good. Kita lanjutkan ke paragraf kedua. British troops as part of the Brigade MacDonald arrived in Bandung on October 12, 1945. Silakan. Oke, kita lanjutkan. Bandung was deliberately burned by TRI and local people. Silahkan. Oke, kita lanjutkan. Kalimat berikutnya.
There were black smoke billowing high into the air everywhere. Silahkan. Oke, kita lanjutkan. The British Army began to attack so fierce. Oke, please. Good. The greatest battle happened in the village named Dayuhkolot in South Bandung, where there were a large ammunition depot belonging to British. Oke, silahkan. Good, kita lanjutkan. In this battle, Barisan Rakyat Indonesia destroyed the ammunition depot. Silahkan. Oke, sekarang kita lanjutkan ke paragraf terakhir. The strategy to fire Bandung was considered because the power of TRI and People's Militia was not comparable to the British forces and Nika. Silahkan ditirukan. Oke, wonderful. Kalimat terakhir. This incident inspired to create the famous song Hello, Hello Bandung. Silahkan. Oke, itu sekali. Ya, setelah kita baca, setelah ini nanti kita akan membahas isi dari teks dengan judul Bandung A Sea of Fire. Baik, sekarang kita coba bahas tentang isi dari teks Bandung A Sea of Fire. Nah, kita mulai dari judulnya ya. Coba, Bandung A Sea of Fire. Coba kalian terjemahkan, saya dengarkan. Ya, betul. Ya, Bandung Lautan Api. Nah, saya kira kalian sudah pernah dengar ini ya, teks ini. Kita lanjutkan. Bandung A Sea of Fire was a fire that occurred in the city of Bandung on March 24, 1946. Coba, kalimat pertama silakan bisa diterjemahkan. Ya, bagus sekali. Saya ulang ya. Bandung Lautan Api adalah kebakaran yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 24 Maret tahun 1946. Nah, coba kita lanjutkan ke kalimat kedua. Within 7 hours, about 200,000 residents of Bandung burned their homes. Coba silakan kalian terjemahkan. Oke, very good. Ya, dalam waktu 7 jam sekitar atau selama 7 jam sekitar 200.000 penduduk atau warga Bandung membakar rumah mereka. Oke, kita lanjutkan paragraf kedua. British troops as part of the Brigade MacDonald arrived in Bandung on October 12, 1945. Coba silakan diterjemahkan. Ya, bagus sekali. Ya, para tentara Inggris sebagai bagian dari Brigade MacDonald tiba di Bandung pada tanggal 12 Oktober tahun 1945. Baik, saya lanjutkan. Bandung was deliberately burned by TRI and local people. Silahkan bisa diterjemahkan. Ya, betul sekali. Bandung dengan sengaja dibakar oleh TRI atau Tentara Republik Indonesia dan warga setempat. Kita lanjutkan. There were black smoke billowing high into the air everywhere. Silakan coba bisa diterjemahkan. Ya, bagus sekali. Ya, jadi ada, saya ulangi, asap mengepul di langit di mana-mana. Ya.
Dan the British Army began to attack so fierce. Silahkan. Ya, very good. Ya, tentara Inggris mulai menyerang dengan sengit. Ya, berikutnya. The greatest battle happened in the village named Dayeuhkolot in South Bandung, where there were large ammunition depot belonging to British. Silahkan. Ya, bagus sekali. Ya, perang terbesar terjadi di desa Dayeuhkolot, tepatnya di Bandung Selatan, di mana gudang amunisi terbesar milik Inggris. Ya. In this battle, barisan rakyat Indonesia destroyed the ammunition depot. Silahkan. Ya, dalam perang ini barisan rakyat Indonesia berhasil merusak gudang amunisi. Oke, kita lanjutkan ke paragraf yang terakhir. The strategy to fire Bandung was considered because the power of TRI and People's Militia was not comparable to the British forces and Nika. Silahkan diterjemahkan. Ya, bagus sekali. Strategi untuk membakar Bandung sudah dipertimbangkan atau sudah direncanakan karena kekuatan tentara Republik Indonesia dan para milisi tidak sebanding dengan tentara dari Inggris dan Amerika. Ya, kita sampai ke kalimat terakhir. This incident inspired to create the famous song Halo, Halo Bandung. Silahkan kalimat terakhir. Ya, bagus sekali. Ya, kejadian ini menginspirasi penciptaan sebuah lagu yang sangat terkenal, yaitu berjudul Halo, Halo Bandung. Nah, setelah kita membaca dan juga kita mencoba mencari tahu isinya, sekarang coba kita breakdown ya. Jadi yang pertama, bagian-bagian dari teks recount ini bisa dilihat sebenarnya di paragraf pertama ini adalah orientation ya dari teks ya, dimana di sini disebutkan kejadiannya apa, yaitu Bandung Sea of Fire. Kemudian who, siapa yang terlibat, di sini ada jadi warga Bandung. Kapan kejadiannya, di sini juga dijelaskan on March 24, 1946 ya. Bagaimana itu terjadi, ini juga dijelaskan within 7 hours about 200,000 resident of Bandung were their homes. Nah, ini adalah orientation dari teks tersebut. Nah, yang kuning ini pada paragraf kedua ini adalah events-nya atau chronological events ya, dimana dijelaskan di sini kejadian-kejadian selama Bandung Sea of Fire ya, dari bermulainya atau mulanya pasukan Inggris datang, kemudian tentara Indonesia dan orang Bandung membakar rumah-rumah mereka, sampai kemudian ada asap yang membumbung tinggi, kemudian pertempuran terjadi di Dayeuhkolot ya, sampai Indonesia atau barisan rakyat Indonesia bisa membakar atau merusak gudang amunisi British. Nah, ini kelihatan ya, sudah dijelaskan secara runtut, secara kronologikal bagaimana terjadinya Bandung Sea of Fire. Nah, sekarang kita bisa lihat yang terakhir ini adalah bagian dari reorientation ya. Di situ kan disebutkan komentar dari penulisnya juga. Bisa kita lihat di paragraf terakhir, contohnya maksud saya kalimat terakhir, this incident inspired to create the famous song Halo, Halo Bandung. Penulis menceritakan kejadian Bandung Sea of Fire ini menginspirasi untuk penciptaan lagu dengan judul Halo, Halo Bandung. Nah, itu ya, sudah jelas ya. Sekarang
kalian apa itu text recount, tujuannya sudah dijelaskan, kemudian generic structure atau susunannya, sampai ke ciri-ciri kebahasan, dan kita sekarang memberikan contohnya. Nah, sekarang kita coba lihat contoh lain masih tentang historical recount ya. Ini saya bacakan, nanti bisa kalian membaca sendiri dan bisa menerjemahkan atau mencari isinya, dan juga membreakdown teks recount. Silahkan bisa didengarkan. Battle of Surabaya. The Battle of Surabaya was fought between pro-independence Indonesian soldiers and militia against British and British Indian troops as a part of the Indonesian National Revolution. The peak of the battle was in November 1945. The battle was the heaviest single battle of the revolution and became a national symbol of Indonesian resistance. Fighting broke out on 30 October after the British commander Brigadier A.W.S. Malaby was killed in a skirmish. Although the colonial forces largely captured the city in 3 days, the purely armed Republicans fought for 3 weeks, and thousands died as the population fled to the countryside. Tab terakhir, the battle and defense mounted by the Indonesian galvanized the nation in support of independence and helped garner international attention. For the Dutch, it removed any doubt that the Republic was not simply a gang of collaborators without popular support. It also had the effect of convincing Britain that wisdom lay on the side of neutrality in the revolution within a few years. In fact, Britain would support the Republican cause in the United Nations. Nah, ini ya. Ini teks tentang pertempuran di Surabaya, bisa kalian baca sendiri, kemudian bisa dicari isinya, dan silahkan nanti di breakdown bagian-bagian. Nah, sekarang semoga ini akhir dari pertemuan kita. Terima kasih, semoga yang kita pelajari tentang teks recount ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa ya, terakhir untuk subscribe channel ini dan bisa dibagikan ke teman-teman kalau ini mungkin bisa bermanfaat bagi kalian semua, khususnya belajar tentang text recount dalam bahasa Inggris. Ya, sampai ketemu lagi di belajar bareng Pak Jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.